Menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya diliputi perasaan untuk kembali dan memperbaiki waktu-waktu saya menyembah. Menyembah siapa? Menyembah Bapa di surga. Tetapi pikiran saya mengembara dan penuh dengan hal-hal lain. Perasaan untuk mengungkapkan kekaguman saya pada Dia semakin tidak bisa ditahan. Saya harus memuji Dia. Saat saya membuka mulut, saya terkejut dengan penyembahan spontan yang keluar dari mulut pasukan Tuhan pada saat yang sama. Saya hampir lupa bahwa ada orang lain di sana. Tetapi kami ada di dalam kesatuan yang sempurna. Penyembahan yang agung ini tidak dapat dikatakan dalam bahasa manusia. Saat kami menyembah, sebuah sinar emas mulai memancar dari Tuhan. Kemudian ada sinar-sinar perak yang mengitari emas itu. Warna-warni yang banyak sekali tidak pernah saya lihat membungkus kami. Dengan kemuliaan ini saya masuk ke alam emosi yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Saya mengerti kemuliaan ini sudah ada di sana sepanjang waktu. Tetapi kami fokus pada Dia. Cara kami menyembah dan kami mulai melihat kemuliaannya. Semakin kami menyembahnya, semakin kemuliaan itu tampak. Apabila ini adalah surga, maka ini adalah sangat amat baik melebihi apapun yang pernah saya impikan. Menemukan tempat tinggalnya. Saya tidak tahu berapa lama penyembahan ini berlangsung. Kemudian dapat bulanan, hanya tidak mungkin memperkirakan waktu. Mungkin saja itu berbulan-bulan gitu ya, maksudnya dapat bulanannya. Dan itu tidak dapat didefinisikan waktunya secara spesifik. Untuk sesaat saya menajamkan mata, sebab kemuliaan yang saya lihat dengan hati menjadi sebesar yang saya lihat dengan mata jasmani saya. Saat saya membuka mata, saya terkejut melihat Tuhan sudah tidak ada di sana. Tetapi pasukan malaikat-malaikat berdiri di tempat Tuhan sebelumnya berada. Salah satu dari mereka maju ke arah saya dan berkata, "Pejamkanlah matamu kembali." Saat saya melakukannya, kemuliaan Tuhan melingkupi saya dan saya sangat lega. Kemudian malaikat itu menjelaskan, "Apa yang kamu lihat dengan mata hatimu adalah lebih dari kenyataan yang dapat kamu lihat dengan mata jasmanimu." Seringkali saya mengatakan hal ini, tetapi betapa jarangnya saya benar-benar berjalan di dalamnya. Malaikat itu kemudian meneruskan, berkata demikian, "Karena itulah Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya yang pertama bahwa adalah lebih baik untuk Dia pergi sehingga Roh Kudus dapat datang. Tuhan tinggal di dalam kamu. Kamu sudah diajarkan hal ini berulang kali, tetapi sekarang kamu harus hidup di dalamnya, sebab kamu sudah makan dari pohon kehidupan." Kemudian malaikat itu menuntun saya kembali ke pintu gerbang. Saya memprotesnya. Saya tidak mau meninggalkan tempat ini. Tampak terkejut, malaikat ini memegang bahu saya dan memandang langsung ke mata saya. Kemudian saya mulai menganggapnya sebagai malaikat hikmat. "Engkau tidak perlu meninggalkan taman ini. Taman ini ada di dalam hatimu, sebab Sang Pencipta sendirilah yang ada di dalammu. Engkau menginginkan hal yang terbaik, yaitu menyembah dan diam dalam hadiratnya selama-lamanya, dan itu tidak akan pernah diambil darimu." Saya memahami apa yang diucapkan hikmat. Kemudian saya melihat pohon kehidupan yang ada di belakangnya. Saya ingin meraihnya sebelum pergi. Mengetahui pikiran saya, hikmat dengan lembut
menggoncangkan saya. Jangan. Buah-buah yang dikumpulkan dalam ketakutan akan busuk. Buah dan pohon ini ada di dalammu, sebab dia ada di dalammu. Kamu harus percaya. Saya memejamkan mata saya dan mencoba melihat Tuhan kembali, tetapi tidak bisa. Saat saya membuka mata saya, hikmat masih menatap saya. Dengan kesabaran yang luar biasa, dia meneruskan, "Engkau sudah merasakan kenyataan surga, dan tidak ada seorang pun yang ingin kembali ke medan pertempuran yang pernah mereka lewati. Ketika Rasul Paulus datang ke sini, dia berjuang sepanjang hidupnya untuk tinggal dan bekerja bagi Tuhan, atau kembali masuk ke sini sebagai warisannya. Tetapi warisan ini akan terus membesar selama dia tinggal. Sekarang engkau mempunyai hati penyembah yang ingin selalu berada di sini, dan engkau dapat memasukinya melalui penyembahanmu yang benar. Semakin engkau fokus pada Tuhan, semakin nyata kemuliaan yang dapat engkau lihat dimanapun engkau berada." Kata-kata hikmat akhirnya menenangkan saya. Sekali lagi saya memejamkan mata hanya untuk mengucap syukur atas pengalaman luar biasa dan kehidupan yang sudah Dia berikan kepada saya. Saat saya melakukan hal itu, saya mulai dapat melihat kemuliaan Tuhan kembali, dan perasaan yang ada pada penyembahan sebelumnya kembali memenuhi jiwa saya. Kata-kata Tuhan sangat keras dan jernih, dan saya yakin dapat saya dengar dengan telinga saya. "Aku tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikanmu." Saya meresponinya, "Tuhan, ampuni ketidakpercayaan saya. Tolong bantu saya untuk tidak pernah meninggalkan atau mengabaikan Engkau." Berjalan dengan hikmat. Saat saya membuka mata, hikmat masih memegang pundak saya. "Aku adalah karunia pertama yang diberikan kepadamu untuk pekerjaanmu," kata hikmat. "Aku akan menunjukkan jalan kepadamu, dan aku akan menjaga engkau berjalan di atas jalan itu. Tetapi hanya kasih yang dapat membuatmu setia. Hikmat terbesar adalah kasih akan Tuhan." Kemudian hikmat melepaskan pundak saya dan kami mulai berjalan melewati pintu gerbang. Saya mengikutinya dengan diam. Saya teringat nafas peperangan dan saat kami menaiki gunung, dan itu menarik. Tetapi tidak ada yang dapat menyamai hadirat Tuhan dan penyembahan yang sudah saya alami. Meninggalkan itu semua adalah pengorbanan terbesar yang pernah saya buat. Kemudian saya teringat bagaimana semuanya itu ada di dalam saya. Sangat mengherankan begitu cepat saya melupakannya. Saya mulai berpikir tentang peperangan besar yang menggusarkan hati saya. Antara apa yang saya lihat dengan mata jasmani saya dan apa yang saya lihat dengan hati saya. Saya maju ke depan sehingga dapat berjalan di samping hikmat dan bertanya, "Saya sudah 26 tahun berdoa untuk dapat pergi ke surga tingkat ketiga, seperti Rasul Paulus. Apakah ini surga tingkat ketiga itu?" "Ya, ini adalah salah satu bagian dari surga tingkat ketiga," jawabnya. "Tetapi masih banyak yang lainnya." "Apakah saya diizinkan untuk melihat yang lainnya?" tanya saya. "Engkau akan melihatnya sekarang. Aku akan membawamu untuk melihatnya." Saya mulai memikirkan kitab Wahyu.
Apakah wahyu Yohanes tentang surga ketiga? Tanya saya. Sebagian wahyu Yohanes adalah surga ketiga, tetapi paling banyak itu adalah surga tingkat kedua. Surga tingkat kedua adalah alam rohani selama setan memerintah bumi. Surga ketiga adalah kasih dan tempat tinggal Bapa yang akan menang atas bumi melalui rajamu. Bagaimana dengan surga tingkat ke-1? Pinta saya. Dan saat saya menanyakan hal itu, saya merasakan hembusan udara dingin. Itu bukan urusan hikmat saat ini. Teman saya ini menjawab dengan serius saat pertanyaannya mengejutkan dia. Hikmat adalah untuk mengenal surga ketiga seperti kamu yang ingin mengetahuinya. Ada banyak yang engkau harus ketahui tentang surga ketiga, dan ini adalah surga ketiga, kerajaan yang harus kamu khotbahkan sepanjang waktu di waktu-waktu yang akan datang. Kamu akan diceritakan tentang surga pertama, tetapi tidaklah menguntungkan jika kamu mengetahuinya sekarang. Saya teringat hembusan angin dingin yang saya rasakan, dan hikmat mengangguk, mengetahui pikiran saya. Sungguh, engkau sangat luar biasa. Saya harus mengatakan itu sebagai penghargaan pada malaikat ini. Engkau akan menjagaku di jalan yang benar. Engkau akan menjagaku di jalan yang benar. Jawab malaikat, ya, benar. Jawabnya. Saya yakin saya merasakan kasih keluar dari malaikat ini, kasih yang unik yang tidak pernah saya rasakan dari malaikat yang lain, yang menunjukkan tugas lebih daripada kasih. Hikmat meresponi pikiran saya seakan-akan saya mengatakan dengan lantang, ini adalah hikmat untuk mengasihi, dan aku tidak akan menjadi hikmat kalau aku tidak mengasihimu. Ini juga hikmat untuk memegang kebaikan dan kehebatan Tuhan. Ini hikmat untuk mengasihi Tuhan dan takut akan Dia. Engkau bisa melakukan yang sebaliknya. Ini adalah pelajaran selanjutnya yang harus engkau pelajari. Malaikat itu mengatakan dengan sungguh-sungguh. Saya tahu itu dan saya sudah mengajarkannya berulang kali. Jawab saya. Untuk pertama kali saya merasa hikmat benar-benar tidak mengenal saya. Aku sudah menjadi temanmu sepanjang waktu dan aku tahu pengajaran-pengajaranmu, kata hikmat. Sekarang engkau akan belajar apa arti pengajaran-pengajaranmu, seperti yang engkau sudah katakan berulang kali. Ini bukanlah tentang mempercayai pikiranmu, tetapi mempercayai hatimu sebagai hasil dari kebenaran. Saya meminta maaf dan merasa malu menanyakan hal ini pada hikmat. Segera dia menerima permohonan maaf saya. Kemudian saat itu saya menyadari bahwa saya sudah menanyakan dan menantangnya sepanjang hidup saya, sering kali atas sakit hati saya. Kita akan masuki bagian lain dari kasih dari halaman 25. Tuhan Yesus memberkati.